Untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Wirda Nilawati MSI dan Dr. Firmanul Catur Wibowo MPD. Dengan judul PPM Pelatihan Pembuatan Sirkuit Orbital untuk Guru Fisika di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Oke, saya selaku moderator dan Dr. Firmanul adalah saya sendiri, maka saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan PPM Pelatihan Pembuatan Sirkuit Orbital. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pembuatan sirkuit orbital untuk guru fisika di SMA Adiwarna dan seterusnya Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Oke, jadi yang berikutnya, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Dr. Firmanul Wibowo, saya bidangnya media pembelajaran fisika. Saya S3-nya Pendidikan IPA konsentrasi Pendidikan Fisika dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Kalaupun Bapak Ibu ingin berkunjung ke blog saya, buka di firmancwibowo.online. Nah, di sana ada portofolio saya mulai dari apa yang telah saya kerjakan selama menjadi dosen. Oke, hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana apa itu media sirkuit orbital. Bapak Ibu, hari ini siswa itu kan suka main nih Mobile Legends atau COC kan. Lah disinilah kita harus memfasilitasi juga bagaimana membuat media pembelajaran yang cocok untuk siswa. Wah, kalau angkatan Bapak Ibu mungkin zaman milenial, zaman saya itu zaman siswa generasi Z. Jadi generasi Z itu kelahiran 87 ke sampai sekarang. Nah, jadi hari ini anak-anak kita, adik-adik kita itu suka main Mobile Legends. Lalu kaitannya apa dengan sirkuit orbital? Nah, di sini tuh. Jadi tren ketika saya tanya game anak sekolah, ini mainan semua isinya. Lah bagaimana mengkaitkan game ini dalam pembelajaran? Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait sirkuit orbital nanti seperti apa. Nanti bisa di-download gratis oleh Bapak Ibu untuk bisa digunakan di sekolahnya masing-masing atau ilmunya masing-masing. Jadi untuk pengantar saya akan menyampaikan seperti apa sih media itu. Nah, media itu keadaannya seperti ini, Bapak Ibu. Instructional Technology and Media for Learning. Jadi teknologi and media itu dibagi learning foundation, itu dibagi menjadi dua. Digital. Ini tadi baterainya sampai 0% loh. Itu tolong dibantu itu. Oke, jadi digital environment itu terdiri dari komputer, computer based multimedia, distance learning, and electronic learning. Sedangkan saya lanjutkan. Untuk tradisional media itu instructional material and display, visual, audio, and video. Terus strength and education media, looking ahead. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kalau COC Mobile Legends itu bagian dari digital environment. Nah, itu berbasis komputer, computer based multimedia, distance learning, and electronic learning. Sedangkan kalau tradisional media itu dia pakai instructional, itu sinonim dari learn, pembelajaran, material and display, visual, audio, and video. Oke, nah ini basic type of media, text, audio. Jadi kalau buku itu teks gitu kan, audio itu dari dulu itu ada namanya pembelajaran menggunakan VCD. Waktu saya masih SD, SMP, SMA itu pembelajaran bukan VCD pembelajaran. Nah, terus tren sekarang basic type of media. Jadi sekarang itu udah pakai ada visual yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Babang Heru, simulasi, terus motion media, terus manipulatif objek, viewport. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu menurut Delphon Experience. Jadi kalau kita hanya sampai tahap simbolik, ikonik, inaktif, ya kan gitu kan. Nah, jadi kita nih, kalau kita hanya television itu hanya sampai ikonik, motion picture ikonik, visual simbolik. Nah, jadi yang paling tinggi itu ketika si siswa itu hands on dan mind on. Jadi ada pembelajaran yang harus disampaikan, tetapi
Hakikat sains dibangun oleh 3 hal, konstruktivisme, konseptual, dan bermakna. Jadi konstruktivisme itu pemahaman dibangun oleh siswa sendiri, konseptual itu artinya siswa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dan bermakna. Jadi makna itu ada kognitif atau kemampuan, skill si siswa atau pendidik itu bertambah. Lah, media speed orbital ini akan memfasilitasi itu, Bapak Ibu. Lah, jadi di sini akan muncul komponen dan karakteristik dari sebuah most instructional system. Jadi di sini media itu dipakai oleh siapa, untuk jumlah peserta didik berapa, bagaimana metodenya. Nah, terus berikutnya ini kaitannya instructional simulation and game. Jadi ISG itu kombinasi, instructional itu sinonim dari learn, simulasi, terus game. Jadi kalau kita bisa menggabungkan seperti ini anak-anak kan tertarik di zaman pandemi. Lah, seperti apa nanti? Lah, di dalam mengembangkan game itu ada salah satu teori namanya Azure Method. Jadi yang pertama analysis learning, state objective, select media and material. Oke, di sini kita analisis kebutuhan. Terus tujuannya untuk siapa, memilih media dan bahannya seperti apa. Terus, yang berikutnya utilize media and material. Kita melihat latar belakang kegunaannya dan materialnya seperti apa. Ya, terus di lingkungan sekitar kita siapa, audiennya seperti apa. Terus, reference participant. How to conduct debriefing. Lah, yang terakhir evaluate atau revise. Nah, jadi Bapak Ibu ini urutan dalam mengembangkan nanti media SO, speed orbital. Oke, medianya seperti ini Bapak Ibu. Ini. Ini namanya papan smart orbital. Jadi ini adalah gabungan dari kalau Bapak Ibu ular tangga sama smart travel. Hari ini anak-anak itu kan lebih suka main handphone, game lah. Ini ada negatifnya. Kelamaan dia main game itu kan yang bekerja hanya jari sama sel-sel otak. Nah, maka dari itu perlu ada sebuah kinerja fisik. Kinerja fisik di sini difasilitasi dengan pembelajaran seperti ini. Jadi ceritanya seperti ini Bapak Ibu, aturan permainan smart orbital. Anda adalah astronot yang akan melakukan misi ke planet bulan. Tiba-tiba pesawat pendarat Anda rusak dan jatuh melenceng sejauh 20 mil dari titik pendaratan. Ini Anda dihadapkan pada masalah bagaimana bisa bergabung kembali dengan pesawat induk yang menanti di luar orbit. Hanya ada satu jalan, berjalan sejauh 20 mil ke titik pendaratan yang sudah direncanakan, dan dari sana baru Anda bisa melihat pesawat induk untuk mengirimkan pesawat penolong darurat. Ternyata hanya ada 10 barang jenis yang masih utuh. Ke 10 barang tersebut, 5 bermanfaat, 5 barang kurang bermanfaat. Nah, 5 itu di sini Bapak Ibu, bisa dilihat. Bermanfaat tabung oksigen. Ini ceritanya kan bulan. Oh, alasannya bermanfaat apa? Alat kehidupan utama karena di bulan minim oksigen. Air bersih, alat kehidupan utama sesudah udara untuk metabolisme tubuh. Peta bulan, pedoman arah utama dan tidak ada yang lain. Terus sari makanan. Terus radio FM solar, alat komunikasi. Jangan bahan yang kurang bermanfaat itu loh, pistol FN. Di sana itu nggak bisa karena miskin oksigen kan. Susu bubuk tidak bisa diminum karena perlu air dan udara untuk melarutkannya. Alat pemanas juga tidak bermanfaat. Kompas magnetik kurang bermanfaat, korek api tidak bermanfaat karena tidak ada oksigen lah. Dari ke 10 barang ini kita buat di sini Bapak Ibu. Nah, ini maksud saya. Ini kolom start kita bumi, sini bulan. Jadi ini gabungan ular tangga sama smart scrabble. Ular tangga itu kan kalau dia naik barang bermanfaat naik, itu yang biru ini, kalau merah yang turun, barang kurang bermanfaat. Nah, di sini muncul misalkan nih Bu, Bapak Ibu semua, misalkan saya mengambil misalkan air bersih, ini bermanfaat untuk alat kehidupan. Terus misalkan korek api tidak bermanfaat karena tidak ada oksigen, dia turun. Nah, ini kaitannya. Nah, jadi nanti ada pion-pion yang kayak main ular tangga, dia mulai dari start. Nah, terus konsep fisikanya di mana? Konsep fisika itu yang ada tulisannya A, B, C. Terus, nah ini diisi konsep fisika. Nah, nanti di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini di sini Bapak. Namanya sumur orbital. Dia ada pertanyaan di sini, terus
urutannya itu dia pertama siswa ngambil pion, setelah itu dadu dilempar nih. Dadunya itu dadu modifikasi Bapak Ibu. Kalau dadu kan biasanya pakai ada matanya. Lah dadu di sini adalah dadunya dari satuan fisika. Misalkan ini juga untuk memperkenalkan satuan-satuan dalam fisika. Misalkan 10 pangkat 3 itu kilo, berarti dia jalan 3 kotak. Terus 4 kotak. Berarti kalau DK itu 1 kotak, hekto 2 kotak. 10 pangkat 6 itu mega M. Nah, berarti 6 kotak. Setelah itu dia bergerak, misalkan 2 kotak. Berarti di kolom A ini. Dia di kolom A ini nanti ada pertanyaan yang ditunjukkan oleh sumur orbital di sini. Oh, dia harus menjawab. Lantas gimana kalau dia tidak bisa menjawab? Ya. Filosofi dalam sumur itu kan tempat ngambil air. Jadi kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan, di dalam kotak dalamnya sini ada air atau kunci jawabannya. Jadi ini pembelajar media ini digunakan untuk refleksi di akhir pembelajaran. Jadi misalkan Bapak Ibu setelah mengajar di akhir pembelajaran siswa itu kan juga bermain. Nah, kita fasilitasi untuk belajar sambil bermain. Nah, muncullah ide yang saya kembangkan namanya split orbital ini, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi aturan permainnya adalah pemain dilakukan 2 sampai 5 pemain. Pemain menentukan urutan pemain. Dia gambreng dulu kan. Setelah itu pemain yang mendapatkan urut pertama melempar dadu dan bermain terlebih dahulu. Dadunya tadi seperti ini kan Bapak Ibu nih dadunya. Setelah itu pemain pertama menjalankan astronot menuju kotak yang sesuai dengan satuan fisika yang diperoleh pada saat melakukan pelemparan dadu smart. Misalnya memperoleh mata dadu 3, berarti astronot berjalan sebanyak 3 kotak. Setelah berhenti pada kotak yang sesuai angka pada satuan fisika, maka pemain disajikan konsep, pertanyaan, dan bonus yang harus dipelajari. Setelah itu, apabila pemain tidak dapat menjawab pertanyaan, maka dapat menjawab pertanyaan dapat melihat jawaban pada sumur orbital. Ini sumurnya itu, Bapak Ibu semua. Namanya sumur itu kan tempat mengambil air lah. Kenapa namanya orbital? Karena limpahnya berbentuknya elips, orbit. Nah, itu filosofinya. Jadi ini namanya kalau teori dalam orang buat media atau alat peraga produk namanya ATM, amati tiru modifikasi. Adapun langkah selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu semua adalah setelah pemain pertama selesai maka dilanjutkan dengan pemain berikutnya. Nah, jika pemain mendapatkan bonus maka akan melewati lintasan orbit yang naik dan berhak melempar dadu kembali yang warna biru. Nih, biru itu naik, merah itu turun karena filosofi kalau merah itu kan stop, berarti dia turun. Biru itu jalan, harusnya hijau ya Bapak Ibu. Ini filosofi yang saya buat di media ini. Terus apabila astronot berhenti pada kotak kosong, maka pemain dapat istirahat. Istirahatnya Bu. Jadi supaya tidak capek, maka harus istirahat. Terus pada saat pemain berada dan telah mencapai kotak bersama bulan, maka ia menjadi pemenang. Oke. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan terkait media ini sudah dipublikasi di jurnal nasional dan jurnal internasional Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu bisa akses di sini Bapak Ibu. Nah, saya tunjukkan. Oke Bapak Ibu, jadi media ini sudah saya publikasi di jurnal nasional maupun internasional. Lah ini profil saya Bapak Ibu. Jadi saya kasih judul namanya ISO, Inovatif Smart Orbital. Sebagai medium, saya publikasi di tahun 2020. Ini hibah dari UNJ. Saya publikasi ke sini di jurnal International Journal of Learning and Teaching Education. Jadi Bapak Ibu bisa ngambil, misalkan ingin melihat seperti apa medianya, bisa buka di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa buka di Google Scholar, masukin nama saya, ambil judul Inovatif Smart Orbital. Oke Bapak Ibu. Nah itu yang terkait media. Yang selanjutnya setelah nanti Bapak Ibu mendapatkan materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Bambang Heru, Bapak Lari Andreas Sanjaya MPD, dan
saya sendiri, Dr. Firman Lucewi Wibowo. Bapak Ibu nanti mungkin di akhir juga akan disinggung oleh narasumber yang lain terkait ini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu nanti ke sini. Nah, jadi di speed orbital ini sudah kita sediakan. Nih, ini di sini sudah ada PowerPoint-nya Bapak Ibu. Oke, sudah ada PowerPoint-nya. Terus sudah ada desain SO-nya Bapak Ibu, bisa di-download. Yang bentuknya tadi ada papan orbital, ada dadu lah, terus dan yang lain sebagainya. Terus ada kuesioner lah. Ini nanti untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kita Prodi Fisika dan Pendidikan Fisika berkomitmen untuk ikut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya para guru di Kabupaten Bogor. Yang selanjutnya di sini silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya di kolom chat ini. Oke, ini ada yang bertanya. Saya sudah pernah mengikuti pelatihan Bapak sebelumnya, berharap bisa dapat pelatihan lebih lanjut. Bagaimana cara pembuatan smart orbital? Oke, Ibu Iis Isnawati, nanti silahkan nanti boleh email ke saya atau chat ke saya. Di email saya nanti saya bantu bagaimana cara membuatnya Bapak Ibu. Jadi kadang biasanya kalau pelatihan kayak gitu langsung kami buatkan, kami bantu pembuatannya, terus nanti bisa langsung dipraktekkan Bapak Ibu. Oke, ada yang bertanya, apakah media ini bisa dipakai untuk pembelajaran jarak jauh? Ini sangat bisa Bapak Ibu, karena nanti di PowerPoint yang saya sampaikan, itu di bagian akhir, nah itu saya kasih link untuk bisa di-download materinya Bapak Ibu. Jadi nanti saya kasihkan link, jadi saya sudah menyimpan nomor email Bapak Ibu, nanti saya kasih link berkaitan dengan media yang telah saya kembangkan speed orbital ini Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu yang membutuhkan media ini bisa digunakan karena ini sudah menjadi hak paten UNJ, kemarin saya ajukan ke HAKI, jadi udah milik umat Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Mungkin saya cek di kolom chat. Oke, kayaknya main ular tangga menarik. Oh, oke, terus pasti oke. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Masih